Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kebaikan-kebaikan dalam menjalankan kehidupan kita ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Iqbal Ifari dengan NPM E1J023010 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan project method morfologi pada tanaman jahe atau Zingiber officinale Roscoe dengan famili Zingiberceae yang dibimbing oleh dosen Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu morfologi akar. Pada tanaman jahe akan memiliki bagian-bagian antara lain seperti pangkal akar yang menghubungkan antara batang dan akar tersebut. Kalau pada jahe menghubungkan antara akar dan rimpang. Selanjutnya, rambut akar yang terletak pada bagian akar utama. Dan yang ketiga yaitu ujung akar yang terletak pada bagian paling ujung di akar tersebut. Dan yang terakhir, tudung akar yang terletak di ujung yang berfungsi untuk melindungi akar-akar yang masih muda. Sistem perakaran pada jahe yaitu sistem perakaran serabut. Karena pada batang atau rimpang jahe tersebut muncul akar-akar yang sama besarnya yang berbentuk seperti serabut-serabut kecil. Bentuk sistem perakaran serabut pada tanaman jahe memiliki bentuk yang kecil-kecil seperti benang atau filimorfis dengan tugas khusus untuk menjaga kesehatan tanaman jahe atau sebagai tempat penimbunan makanan. Selanjutnya yaitu morfologi batang. Pada tanaman jahe merupakan tumbuhan yang tidak berbatang atau jelas tidak berbatang karena batang yang terletak di bawah tanah dengan bentuk batang semuanya bulat pipi yang tersusun dari pelepah-pelepah daun tersebut, dan rimpangnya memiliki bentuk yang tidak teratur. Tanaman jahe juga memiliki permukaan batang yang licin dan mengkilap, sedangkan bagian rimpangnya kasar. Arah tubuh batang pada jahe ini memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus karena batang tersebut lurus menuju ke atas. Menurut umurnya, tanaman jahe termasuk ke dalam tumbuhan menahun atau tumbuhan keras karena dapat mencapai umur bertahun-tahun belum juga mati. Itu disebabkan bagian tanaman jahe yang berada di bawah tanah yang selalu hidup atau yang kita sebut rimpang yang dimanfaatkan. Slide selanjutnya yaitu morfologi percabangan batang. Jahe itu tidak memiliki percabangan batang karena jahe tumbuh dari rimpang serta berbatang semu yang tumbuh tegak lurus yang tersusun dari pelepah-pelepah daun sehingga tidak ada cabang pada batang tersebut. Jadi jahe tidak memiliki sifat cabang sehingga tidak dapat ditentukan sifat-sifat percabangannya serta arah tumbuh cabang jahe tidak dapat disebabkan tidak adanya cabang-cabang tersebut. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Tanaman jahe itu memiliki daun lengkap karena memiliki helaian daun, tangkai daun, serta memiliki upih atau pelepah yang membalut dengan erat yang membentuk batang semu dan memiliki bentuk pita yang dengan ujung meruncing atau acuminatus, pangkal daun tumpul atau obtusus dengan pertulangan daun yang sejajar. Daun tanaman jahe memiliki tepi daun yang rata atau yang disebut dengan toreh yang merdeka. Serta daging pada jahe tersebut seperti kertas karena tipis tapi tetap tegar. Dengan warna daun hijau tua serta memiliki permukaan daun yang licin atau mengkilat. Tanaman jahe juga termasuk ke dalam daun tunggal dengan tata letak daun pada batang semu tersebut adalah tersebar atau daun berseling. Selanjutnya morfologi bunga. Tanaman jahe merupakan tanaman yang termasuk bunga lengkap karena memiliki stamen atau benang sari, selanjutnya pistilum atau kepala putik, kemudian ada kaliks atau kelopak dan memiliki korola atau mahkota. Bunga jahe ini juga termasuk bunga sempurna karena memiliki
organ produksi betina dan jantan. Bunga jahe ini termasuk bunga majemuk dan termasuk tumbuhan berumah satu, karena dalam satu bunga itu terdapat dua alat reproduksi, yaitu jantan dan betina, atau disebut monoseus. Tanaman jahe memiliki simetri bunga yang setangkup, tunggal atau zigomorphus, karena jika bunga tersebut dibelah maka hanya bisa dilipat menjadi satu tangkup saja. Selanjutnya, jahe berbentuk beraturan atau actinomorph regularis, serta bentuk tajuk bunga jahe adalah seperti berbibir atau labiatus. Karena dilihat dari gambar tersebut, jahe itu seperti memiliki lidah atau bibir. Baik, untuk selanjutnya yaitu morfologi buah. Pada tanaman jahe, fertilitas tepung sarinya rendah, sehingga dalam pembuahannya kemungkinan pembentukannya sangat rendah atau bahkan tidak terjadi pembentukannya. Karena tanaman jahe termasuk triploid yang memiliki kromosom jumlah 3 dari kromosom dasar 3N, yang biasanya menghasilkan buah tanpa biji, buah dengan biji, atau bahkan tidak terdapat keduanya. Struktur pindah silang juga ditemukan pada jahe. Itu menjadi penyebab rendahnya fertilitas tepung sari sehingga tidak terjadi pembuahan. Jahe tidak memiliki buah sehingga tidak dapat disebutkan bagian-bagiannya, jenis buahnya, tipe buahnya, serta menggambarkan bagian-bagian buah tersebut. Selanjutnya, morfologi biji. Tumbuhan jahe dikategorikan sebagai tumbuhan kultigen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di dalam alam. Dikategorikan sebagai kultigen yaitu sistem yang dibuat oleh manusia, yaitu sistem buatan atau seleksi buatan. Itu menyebabkan jahe lama-kelamaan tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi sendiri, karena jahe itu dikembangbiakan dengan cara vegetatif, yaitu dengan rimpangnya dan tidak dengan bijinya. Dan juga jahe tidak memiliki biji sehingga tidak dapat disebutkan bagian-bagiannya serta menggambarkan bagian biji tersebut. Juga jahe tidak memiliki perkecambahan, karena perkecambahan pada jahe itu diawali dengan penanaman rimpang, bukan biji. Baik, selanjutnya morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Pada tanaman jahe, organ metamorfanya disebut dengan rimpang atau rizoma, yang biasanya kita manfaatkan untuk menghangat badan dan lain sebagainya. Rimpang merupakan penjelmaan batang dan bukan akar. Rimpang ini terdapat di bawah tanah beserta batang dan daunnya, bercabang-cabang dan tumbuh mendatar, serta dari ujungnya dapat tumbuh tunas baru atau tumbuhan baru. Rimpang ini juga sebagai tempat untuk penimbunan zat-zat makanan atau cadangan. Nah, rimpang ini bukan seperti umbi, tapi rimpang ini seperti bagian-bagiannya itu terlihat pada gambar memiliki buku-buku yang nanti di ujung rimpangnya akan keluar tunas baru. Nah, rimpang ini juga metamorfosis dari batang bukan dari akar, sehingga dapat memiliki tumbuhan baru. Terakhir, terima kasih. Semoga teman-teman semuanya dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari pemaparan ini. Semoga beruntung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.